Hal ini dapat kita lihat dalam penuturan Hikayat Aceh. Lalu Sultan Alauddin Mansur Shah naik tahta menggantikan Sultan Zainal Abidin. Lalu pada tahun 1629, Kesultanan Aceh melakukan penyerangan terhadap Portugis di Melaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up bro? Kembali lagi dengan saya Andri. Semoga kalian sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya, amin. Oke, kali ini Pak, gua akan membahas kejayaan dan runtuhnya Kesultanan Aceh. Nah, Kesultanan Aceh ini adalah salah satu kesultanan Islam yang terakhir di Indonesia. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja pantengin videonya. Jangan lupa headsetnya biar tambah enjoy. Let's go. Oke Pak, sebelum masuk ke kejayaan dan runtuhnya Kesultanan Aceh, gua akan kasih sekelumit sejarahnya berdirinya Kesultanan Aceh Darussalam. Sultan pertama Kesultanan Aceh Darussalam adalah Sultan Ali Mukhoyat Shah yang dinobatkan pada tanggal 8 September 1507. Kesultanan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Mukhoyat Shah pada tahun 1494. Pada awal kerajaan ini berdiri atas wilayah kerajaan Lamuri. Kemudian menundukkan dan menyatukan beberapa wilayah kerajaan sekitarnya, yaitu ada Daya, Pedir, Lidi, dan Nakur. Selanjutnya pada tahun 1524 wilayah Pasai sudah menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh diikuti dengan Aru. Nah, itu sekelumit sejarah berdirinya Kesultanan Aceh, Pak. Jadi, Pak, Kesultanan Nanggro Aceh Darussalam sebelum mencapai kejayaan pasti melalui proses yang panjang nih, Pak. Salah satunya pengaruh orang kaya atau yang disebut hulu balang. Ya, jadi meskipun sultan dianggap penguasa tertinggi, akan tetapi pada kenyataannya sang sultan selalu dikendalikan oleh orang kaya atau hulu balang. Selain itu, ada beberapa sultan yang diturunkan secara paksa. Hal ini dapat kita lihat dalam penuturan Hikayat Aceh. Hikayat Aceh menjelaskan menuturkan sultan yang diturunkan secara paksa diantaranya Sultan Sri Alam. Doi digulingkan pada tahun 1579 dengan alasan kelakuannya yang udah melewati batas. Dijelaskan Doi telah ugal-ugalan membagi-bagikan harta kerajaan kepada pengikutnya. Maksudnya pengikutnya itu ya oknum tertentu lah, enggak kepada semua rakyatnya. Ya, jadi secara suka-suka tanpa adanya administrasi negara, Sultan Sri Alam ini bagi-bagiin harta kerajaan kepada pengikutnya gitu. Nah, setelah Sultan Sri Alam digulingkan, diganti oleh Sultan Zainal Abidin. Baru beberapa bulan Doi naik tahta nih, malah terbunuh karena kekejamannya dan karena kecanduan berburu dan adu binatang. Wah, sabung ayam bro. Aduh, kelakuan si sultan nih. Lalu Sultan Alauddin Mansur Shah naik tahta menggantikan Sultan Zainal Abidin. Sultan Alauddin Mansur Shah menjadi sultan dari tahun 1579 sampai 1586. Setelah itu diganti oleh Sultan Ali Riayat Shah. Nah, pada tahun 1589 Alauddin Riayat Shah Sayyid Al-Mukamil direkomendasikan oleh raja-raja dan orang kaya atau hulu balang tadi untuk menggantikan Ali Riayat Shah. Ya, jadi Sultan Ali Riayat Shah ini menjabat sebagai sultan cuma 3 tahun bro. Setelah Alauddin Riayat Shah naik tahta, beliau cepat-cepat mengakhiri periode ketidakstabilan dengan cara menumpas orang kaya yang berlawanan dengannya sambil memperkuat posisinya sebagai penguasa tunggal Kesultanan Aceh.
impact dari kebijakan beliau ini dirasakan pada sultan berikutnya, yaitu Sultan Muda. Nah, ini nih Pak, sultan yang kita tunggu-tunggu, yaitu Sultan Iskandar Muda. Nah, Sultan Iskandar Muda ini awal dari kejayaan Kesultanan Aceh dimulai. Pada masa ini, lebih tepatnya tahun 1607 sampai tahun 1636, Aceh menaklukkan Pahang yang merupakan sumber timah utama. Lalu pada tahun 1629, Kesultanan Aceh melakukan penyerangan terhadap Portugis di Melaka. Nah, Melaka itu dekat dengan Selat Malaka, dengan armada yang terdiri dari 500 buah kapal perang dan 60.000 tentara laut. Serangan ini dalam upaya memperluas dominasi Aceh atas Selat Malaka dan Semenanjung Melayu. Sayangnya ekspedisi ini gagal, meskipun pada tahun yang sama Aceh berhasil menduduki Kedah. Nah, kemunduran Kesultanan Aceh disebabkan oleh beberapa faktor, Pak. Di antaranya makin menguatnya kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Malaka. Hal ini ditandai dengan jatuhnya wilayah Minangkabau, Siak, Tiku, Tapanuli, Mandailing, Deli, Barus, dan Bengkulu ke dalam pangkuan penjajah Belanda. Faktor penting lainnya adalah adanya perebutan kekuasaan di antara pewaris tahta kesultanan. Nah, ini nih Pak, hal-hal yang membuat rancu di internal. Konflik internal ini yang paling impactnya gede nih kalau di kerajaan. Biasanya kerajaan itu jadi runtuh ya ini gara-gara rebutan warisan tahta ini. Itu rebutan tahta itu memicu beberapa konflik internal. Terlebih lagi tekanan dari luar semakin gede dan akhirnya pecah perang dengan Belanda pada 26 Maret 1873. Ya udah dah, ada konflik internal ditambah konflik eksternal. Kelar. Nah, sultan terakhir dari Kesultanan Aceh adalah Sultan Muhammad Daud Shah yang pada akhirnya menyerahkan diri kepada Belanda pada tahun 1903. Setelah itu Sultan Muhammad Daud Shah diasingkan di Ambon lalu ke Batavia. Ini menandakan runtuhnya Kesultanan Aceh. Jadi terakhir itu Sultan Muhammad Daud Shah. Oke Pak, segini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga menghibur dan bermanfaat. Thanks yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, serta share video ini. Gua Andri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.